Bab 1299. Lebih kaya dari negara. Apa? Logan Clark sudah memiliki firasat buruk. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Clark adalah milikku. Setiap orang harus mendengarkanku, kata Nathan. Apa? Ekspresi Logan Clark berubah. Bukankah ini berarti semua orang akan menjadi budak Nathan? Menyerahkan bisnis keluarga sebesar itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Sedangkan untukmu, sangat sederhana. Ada sebuah kota kecil di pedalaman Guruntara, di mana langit gelap tidak ada matahari, tempat yang tidak muncul di peta. Aku akan memenjarakanmu selamanya di sana. Seumur hidup tidak boleh keluar dari tempat itu. Duar, Logan Clark hampir meledak. Mengurungnya di tempat seperti neraka selama sisa hidupnya. Dia akan menjadi gila. Dia adalah kepala keluarga kerajaan pertama, kaya melebihi raja dan berkuasa. Tapi mengurungnya selama sisa hidup di kota perbatasan yang gersang, dia tidak akan mampu bertahan. Lebih menyakitkan daripada mati, terutama untuk seseorang yang ambisius seperti Logan Clark. Tidak, jangan. Aku mohon, selama kamu tidak melakukan hal itu, aku berjanji akan melakukan semua keinginanmu. Logan Clark mulai berperilaku seperti orang gila. Nathan, aku ayah kandungmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Nathan tersenyum dingin. Lalu apa kamu pernah mengingat? Kamu adalah ayahku setiap kali kamu ingin membunuhku. Ketika ibuku hamil dan berlutut di depan gerbang Clark selama 3 hari 3 malam. Apa kamu pernah mengingat kamu adalah ayahku? Lalu ketika kamu mengurung ibuku, pernahkah kamu mengingat kamu adalah ayahku? Nathan bertanya secara beruntun. Tapi Logan Clark terdiam. Seon Utara. Bawa pergi. Nathan memberi perintah. Raja Seon Utara membawa Logan Clark pergi. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kota kecil Guruntara. Seumur hidup tidak bisa keluar. Ini lebih kejam daripada membunuhnya. Nathan tidak ingin membunuhnya secara langsung. Tapi kesimpulannya tetap satu. Walau kejahatan Logan Clark begitu kejam, di dalam diri Nathan tetap mengalir darahnya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Bagaimana mungkin Nathan melakukan hal seperti membunuh orang tuanya? Tapi semua yang Logan Clark lakukan harus dihukum. Metode seperti ini dapat memberinya hukuman yang pantas dia dapatkan. Hukuman yang dia berikan pada ibunya beberapa dekade yang lalu. Akhirnya dia mendapatkan balasan yang sama untuk dirinya sendiri. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Setelah itu, Glaceon diam-diam mengambil alih keluarga Clark, keluarga Turnage dan keluarga besar di Gandala. Dalam semalam, keluarga konglomerat ini berada di bawah kendali Nathan. Bisa dikatakan, Nathan benar-benar lebih kaya dari negara. Keluarga kerajaan terkuat Neslandia menjadi miliknya satu demi satu. Hal yang paling kentara adalah harta. Nathan mengutus beberapa orang untuk menghabisi para antek seperti keluarga besar di Eletas. Dia juga meminta orang untuk mendukung Kyle Kennedy, keturunan dari 3 tiran, klan keluarga Clark Nogares dan sebagainya. Orang-orang ini telah menumpahkan darah untuknya dan Neslandia. Dia tidak mungkin membuat keturunan mereka menderita. Selanjutnya, Nathan hanya tinggal menunggu misi. Sambil menunggu musuh yang bersembunyi di kegelapan muncul. Dilihat-lihat waktunya sudah hampir tiba. Saatnya mereka muncul. Saat ini, keluarga Pramana bergabung dengan keluarga Andersen untuk bersekongkol mengambil Jordan Group. Setelah Mulan memberi tahu rencana Molly, Philip Andersen bertepuk tangan tanda setuju. Oke, ayo kita lakukan. Aku sudah mengatur orang. Tinggal menunggu kita beraksi pada Kirana. Mulan tersenyum penuh kemenangan. Dennis menghela nafas panjang. Kirana, jangan salahkan kami. Kami hanya ingin membuat keluarga kami lebih kuat. Kami melakukannya demi generasi mendatang. Dennis tetap tidak setuju dengan metode kejam seperti itu. Dia hanya bisa menggunakan alasan demi perkembangan keluarga untuk menipu diri sendiri. Molly menunjukkan senyum keji. Bab 1300. 3 keluarga berkembang bersama. Bukan 1 atau 2 hari saja. Mereka telah mendambakan segala hal dari Kirana. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Bagaimana mereka bisa melepaskannya? Pada hari ini, 3 keluarga Andersen, Pramana dan Woods, meminta Kirana dan Nana datang dengan mengatasnamakan pertemuan keluarga.
Meskipun Nathan mengatur seseorang untuk melindungi Kirana, tapi karena ini adalah keluarga Andersen dan Pramana, jadi dia tidak terlalu memerhatikan. Kirana dan Nana baru saja tiba di rumah leluhur Andersen. Sekelompok orang mengepungnya. Semuanya agresif. Seolah-olah akan mengadilinya di pengadilan. Saat itulah Kirana merasa ada yang tidak beres. Segera, Philip Andersen dan Mulan tiba. Di antara mereka ada kakek dan orang tua Matteo. Kemudian topik berlanjut. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada Kirana. Jika tidak, tiga keluarga kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Apalagi rukun seperti saat ini. Mulan tertawa, tapi kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Sekarang kita semua adalah keluarga. Kita perlu berkembang bersama. Kita telah berdiskusi dan memutuskan untuk membuat semua industri dan sumber daya manusia keluarga Andersen, keluarga Woods, dan keluarga Pramana berkembang bersama-sama. Dikendalikan oleh kami para orang tua. Bagus. Kami sangat mendukungnya. Generasi muda dari keluarga Andersen, keluarga Pramana, dan keluarga Woods segera mendukung mereka. Ini akan membuat tiga keluarga lebih kuat. Ini juga impian orang tua kita. Aku berharap tidak berapa lama. Begitu membahas wilayah selatan Neslandia, semua orang hanya akan memikirkan tiga keluarga kita. Kirana, bagaimana menurutmu?" Semua orang memandang Kirana serempak. Disinilah inti dari pertemuan itu. Kirana mengangguk. Itu bagus. Aku juga mendukungnya, adik. Dukungan bukan hanya dengan kata-kata. Kamu harus mengambil tindakan praktis. Demi perkembangan keluarga, aku bersedia memberikan semua aset dan semua sumber koneksiku. Kata Molly. Ya, aku juga bersedia memberikan segalanya untuk mendukung. John Andersen mendukung. Aku juga. Joseph Andersen mendukungnya. Neil Pramana dan yang lain mendukungnya satu demi satu. Pada akhirnya, Kirana adalah satu-satunya yang tersisa. Dia mengerti. Ini adalah rencana mereka. Apa itu tiga keluarga berkembang bersama? Jelas-jelas mereka tertarik pada Jordan Group yang ada di tangannya. Tapi mereka telah mencari alasan yang sangat bagus. Setiap orang bersedia mendukung dengan memberikan segalanya. Sangat tidak tahu malu. Tentu saja. Raut wajah Dennis dan beberapa orang lainnya terlihat jelek. Mereka berpikir itu terlalu kejam untuk Kirana. Bagaimana Kirana? Bagaimana menurutmu? Tanya Mulan. Semua orang memandangnya. Aku juga setuju. Aku akan menggunakan aset pribadiku untuk mendukung pengembangan bersama tiga keluarga. Kirana tersenyum. Dennis segera berkata, "Baik, boleh. Menggunakan aset pribadimu untuk mendukung keluarga. Apa yang baik?" Namun Mulan dan Philip Andersen segera menghentikan Dennis. "Apa maksudmu dengan aset pribadi? Kita semua menggunakan aset perusahaan. Tapi sampai di Kirana justru ada pengecualian. Ini tidak diperbolehkan. Jika Kirana ingin mendukung, dia harus memberikan segalanya. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi semua orang," kata Mulan dan beberapa orang lainnya. "Ya, kamu tidak bisa dibedakan. Kecuali jika kamu tidak menganggap dirimu sebagai keluarga kami." Yang lain mulai berkata, melihat wajah busuk semua orang. Kirana tertawa. "Kalian menginginkan Jordan Group, bukan? Bukankah lebih baik katakan terus terang? Buat apa berbelit-belit?" Kirana bertanya. "Ya, benar. Saat ini Jordan Group bergerak atas namamu. Sudah seharusnya digunakan untuk mendukung pengembangan bersama tiga keluarga." Semua orang berkata, "Lalu bagaimana jika aku berkata tidak?" Kirana memahami ide busuk mereka. Bersambung.